Perkenalkan, nama aku Dita Amraliana Jessica, mahasiswa semester 2 dari program studi D3 Keperawatan Fakultas Keperawatan Universitas Jember. Tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk memenuhi penugasan mata kuliah promosi kesehatan dengan topik penyuluhan cara cuci tangan 6 langkah kepada keluarga. Berbicara tentang coronavirus atau COVID-19 yang sedang menjadi topik hangat di seluruh dunia bagi Indonesia, pasti banyak orang yang bertanya-tanya, apa sih COVID-19 itu, bagaimana gejalanya, apa sih penyebabnya, dan juga cara pencegahannya. Bagi yang belum tahu apa itu coronavirus atau COVID-19, aku jelas secara singkat ya. Coronavirus atau COVID-19 adalah suatu virus baru yang ditemukan di dunia. Coronavirus sendiri adalah suatu kelompok virus yang awalnya hanya ditemukan pada hewan, salah satunya yaitu kelelawar. Virus ini diketahui menyerang saluran pernapasan mulai dari batuk, pilek, hingga yang lebih parah adalah MERS atau Middle East Respiratory Syndrome dan SARS atau Severe Acute Respiratory Syndrome. Pihak berwarna Cina awalnya melaporkan bahwa kasus COVID-19 pertama kali terjadi pada tanggal 31 Desember 2019 di kota Wuhan, Provinsi Hubei. Menurut statistik yang dikumpulkan oleh Johns Hopkins University, wilayah ini adalah pusat penyebaran wabah dengan hampir 82% dari 75.000 lebih kasus yang terdata sejauh ini di Cina maupun di seluruh dunia. Menurut CNBC Indonesia, sudah hampir 1,3 juta jiwa di dunia terjangkit virus ini, termasuk juga Indonesia. Sebanyak 1.270.849 kasus dengan 69.380 kematian dan juga 261.316 sembuh dari penyakit ini. Menurut CNN Indonesia, pada tanggal 4 April, kasus COVID-19 di Indonesia tercatat sebanyak 2.092 kasus, dengan 190 dinyatakan meninggal dan 150 dinyatakan sembuh. Pada hari berikutnya, yaitu pada tanggal 5 April 2020, ada penambahan kasus COVID-19 sebanyak 181 kasus, yang artinya jumlah total menjadi 2.273 kasus di Indonesia. Sementara itu, jumlah orang yang dinyatakan sembuh sebanyak 164 orang. Nah, untuk mencegah bertambahnya kasus dengan positif COVID-19 di Indonesia maupun di dunia, banyak cara yang bisa kita lakukan untuk mencegah penyebaran virus ini atau memutus rantai penyebaran virus ini. Banyak sekali hal-hal yang bisa kita lakukan untuk memutus rantai penyebaran virus ini yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, saat kita sakit, batuk, atau pilek, kita dapat menerapkan etika batuk yang baik dan benar. Misalnya dengan menutup mulut kita saat bersin atau batuk dengan lipatan siku, atau kita bisa menggunakan masker supaya tidak menyebar ke orang lain. Selanjutnya, kita bisa mengisolasi diri atau tidak keluar rumah dalam jangka waktu tertentu yang sudah ditetapkan oleh pemerintah untuk memutus rantai penyebaran virus ini. Cara selanjutnya yaitu yang paling mudah dan paling bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu sering cuci tangan. Setelah kita melakukan kegiatan, setelah kita bepergian, saat kita mau makan, saat kita selesai BAB atau BAK, dan juga lainnya. Karena tangan adalah salah satu tempat penyebaran virus. Mengapa cuci tangan itu perlu kita lakukan sesering mungkin, terutama pada situasi saat ini adalah karena kita tidak tahu benar-benar di luar sana atau benar-benar di rumah kita sendiri yang kita pegang itu bersih atau tidak. Pastikan tangan kita tetap bersih demi mencegah penyebaran virus ini semakin meluas. Menurut WHO atau World Health Organization, terdapat 6 langkah cuci tangan yang benar agar tangan kita tetap bersih dan juga bebas dari kuman dan juga virus. Selanjutnya, Dita mau kasih tutorial bagaimana cara cuci tangan yang baik dan benar menurut WHO, yaitu menggunakan 6 langkah cuci tangan kepada kakak-kakak Dita dan juga adik-adik Dita di rumah supaya mereka bisa menjaga kebersihan tangan mereka. Nah, di sini Dita sudah sama saudara-saudara Dita, ada kakak-kakak sama adik Dita. Di sini Dita mau nanya,
Gimana cara kalian cuci tangan di sehari-hari, entah itu mau makan atau mau tidur? Mulai dari kakak dulu. Menurut saya sih seperti biasanya aja sih, tinggal hidupin keran, terus kalau mau makan ya hidupin keran, tinggal gosok, udah selesai. Kalau setelah makan baru pakai sabun. Udah, Oke, simple. gitu aja. Untuk adik Krisna, Kalau saya ini sama kayak kakak tapi saya tidak pakai sabun. Kalau mau makan itu cuma dibasahi, tes kalau sudah. kalau untuk adik Yazid gimana? Kalau Cuci saya nggak pakai keran, saya pakai gayung. Hmm? Pertama basahi, terus pakai sabun, asal pakai. Yang penting ada sabunnya, siram, selesai. Oke. Di kamar mandi ya. Iya. Nah, dari yang sudah disebutkan sama saudara-saudara kita, cara-cara cuci tangan mereka itu kita nggak bilang itu salah, tapi lebih tepatnya kurang benar. Ada sendiri cara cuci tangan yang benar menurut Kemenkes Republik Indonesia, yaitu ada 6 langkah cuci tangan. Oke, sebelum cuci tangan, kalian bisa menggunakan hand sanitizer atau juga menggunakan air mengalir dan juga sabun. Jangan lupa pakai sabunnya yang cair ya, soalnya sabun batang itu sudah disentuh oleh banyak orang, jadi kumannya itu lebih banyak. Oke. Selanjutnya itu tutorial untuk cara cuci tangan dan langkah. Yang pertama, kita bisa menggunakan hand sanitizer atau bisa menggunakan sabun cair. Kita tuang dulu di telapak tangan. Kemudian gosok telapak tangan terlebih dahulu sebanyak 4 kali. Kemudian gosok punggung tangan dan juga sela-sela jari seperti ini. Tarik keluar. Lakukan hal yang sama di tangan sebelahnya. Kemudian gosok telapak tangan dan juga sela-sela jari satu arah keluar sebanyak 4 kali. Saatnya posisi mengunci seperti ini. Kita lakukan sebanyak 4 kali dan usahakan ibu jari sampai di punggung tangan. Kita lakukan sebanyak 4 kali. Selanjutnya, dari membersihkan punggung tangan dan juga ibu jari seperti ini, kita tarik keluar arah ibu jari sebanyak 4 kali dan lakukan hal yang sama di tangan sebelahnya. Kemudian gerakan melingkar ke arah ibu jari seperti ini. Kita lakukan 4 kali, tujuannya untuk membersihkan kuku. Nah, selesai. Sudah bisa? Apa bisa Insya Allah. dicoba? Silakan. Pakai hand sanitizer-nya dulu. Kita mulai dari step yang pertama ya, yaitu gosok telapak tangan sebanyak 4 kali. Kemudian punggung tangan dan juga sela-sela jari lakukan dengan searah. Lakukan hal yang sama. Kemudian telapak tangan dan juga sela-sela jari bagian dalam lakukan searah. Gerakan mengunci. Selanjutnya membersihkan punggung tangan dan juga ibu jari. Dan gerakan melingkar ke arah ibu jari untuk membersihkan kuku. Selesai. Selesai. Sore. Sore.
Nah, cara cuci tangan tersebut bisa kalian lakukan sebelum makan, mau tidur, sudah BAB atau BAK, sesudah bepergian, ataupun kalian yang suka main game, suka pegang HP, bisa kalian lakukan setelah kalian main game, karena HP itu juga termasuk tempat bersarangnya kuman. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dadah.